Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Persma, Perspektif Mahasiswa. Kemarin saat tanggal 18 Oktober, kita memperingati Hari Perpustakaan Sekolah Internasional nih teman-teman. Pasti dari kalian jarang dengar hari besar ini ya. Tujuan dari peringatan Hari Perpustakaan Sekolah Internasional ini yakni diharapkan dapat menimbulkan kesadaran akan pentingnya budaya literasi. Namun, di zaman yang serba modern ini, banyak anak-anak yang lebih senang bermain dengan HP-nya, baik itu scroll Instagram, YouTube, atau main Mobile Legends. Istilahnya sekarang mabar gitu ya, daripada mereka membaca buku. Oleh karena itu, di podcast kali ini, aku ditemani dengan Kak Anas Amalia akan membahas mengenai permasalahan budaya literasi dan peran kita sebagai mahasiswa dalam meningkatkan budaya literasi anak-anak Indonesia. Dan sebelum itu, aku mau menyapa Kak Anas terlebih dahulu ya. Hai Kak, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya? Selamat pagi juga Helen, Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih Kak saat ini? Mungkin gak beda jauh kali ya sama Helen. Kuliah, organisasi, dan sekarang juga lagi ambil course data science. Nah, ngomong-ngomong soal kuliah nih, kebetulan karena aku ikut pertukaran mahasiswa Merdeka dan ambil matkul di beberapa universitas mitra karena menurutku mata kuliah itu menarik dan gak ada di UM, jadinya waktu perkuliahannya itu padat banget. Padat juga ya ternyata kegiatannya Kak Anas ini. Dengan kegiatan kakak yang padat itu, Kak Anas punya waktu nggak sih untuk melakukan me time? Ada dong pastinya, karena kalau nggak punya waktu untuk me time, bakalan burn out nggak sih? Bayangin aja gitu ya, kegiatannya itu gitu-gitu aja dan diulang-ulang terus. Kayak misal nih, kuliah, nugas, organisasi, repeat. Nah, kalau kita nggak ambil jeda atau cari kegiatan lain, pasti bakalan bosen. Dan akibatnya ke kualitas kegiatan kita. Jadinya mungkin bisa malas-malasan kuliah atau suka nunda ngerjain tugas. So, karena aku suka baca buku dari kecil dan bisa dibilang hobi lah ya gitu, me time-ku itu baca buku. Biasanya aku selalu meluangkan waktu 1 atau 2 hari per minggu untuk baca buku dan di-track pakai aplikasi Notion. Jadi aplikasi Notion ini tuh bisa ngebantu kamu untuk nge-track buku apa aja yang udah kamu baca, terus progres per bukunya kayak gimana. Misal nih, udah selesai kah atau masih berapa persen. Oh, jadi hobi kakak membaca buku ya kak. Kalau boleh tahu, buku jenis apa nih yang kakak suka saat ini? Kalau untuk jenis buku, beragam sih ya, karena menurutku jenis buku apa yang kita baca itu akan berkembang setiap bertambah umur. Kayak misal nih ya, waktu TK itu aku suka banget baca fabel dan cerita-cerita Putri Disney. Karena bukunya tipis kan, terus ada ilustrasinya juga, jadi nggak ngebosenin gitu buat anak-anak TK. Lalu waktu SD karena aku udah mulai tertarik ke dunia sains, aku bacanya komik Science Quark. Kebetulan waktu SD itu emang sempet juga ikut Olimpiade Science Quark. Nah, beranjak SMP karena udah mulai ada temen yang terinfeksi virus merah jambu gitu ya, jadi sukanya baca novel-novel fiksi. Terus masuk SMA masih suka baca fiksi juga, tapi yang versi science fiction gitu. Jadi kayak bukunya Tereli yang Bumi Bulan Matahari. Buat yang udah baca nih kan di situ Ali saintis banget gitu ya, bisa nyiptain kapsul yang dipakai untuk menjelajah tiap klan. Kayak gitu. Jadi kayak keren lah, ada sains-sainsnya. Terus waktu masuk kuliah karena mulai ada perasaan insecure, terus ada pemikiran kayak nanti masa depanku gimana, ada pertanyaan juga di dalam otak, sebenarnya potensi aku itu apa, mau kerja di mana dan sebagainya. Istilahnya mungkin quarter life crisis gitu ya. Jadi aku sekarang lebih banyak baca buku self development sama ini sih ya, kayak biografi ilmuwan-ilmuwan gitu. Jadi kayak biar ada semangat gitu ya untuk kuliah kimianya. Lalu gimana nih kak Anas membagi waktu, memanajemen waktunya gitu di tengah-tengah kepadatan jadwal Kak Anas? Kalau untuk baca buku sendiri, biasanya aku selalu ngeluangin waktu di hari Sabtu sama Minggu habis subuh. Jadi biasanya aku selalu baca buku di waktu itu minimal 2 jam. Sebenarnya untuk baca buku itu bukan soal kuantitas, jadi kayak sehari itu kamu kuat-kuatan berapa banyak buku yang kamu baca, nggak kayak gitu, tapi soal kualitas. Seberapa paham kamu sama apa yang dibaca untuk nantinya diaplikasikan ke kehidupan.
Karena kan kita udah spend time nih untuk baca buku. Jadi kalau menurutku supaya worth it sama waktu yang kita keluarin, kita juga harus dapat manfaat apa dari buku itu yang nyampe ke kita. Salut sih sama Kak Anas, keren. Jadi bisa meluangkan waktu untuk membaca buku, karena beberapa orang itu kalau punya waktu senggang itu digunakan untuk kegiatan lain gitu loh, dan membaca buku itu jadi opsi yang kesekian, opsi terakhir bahkan. Lalu bicara soal buku nih Kak, aku sering dengar tentang buku bajakan, dan terkait hal tersebut gimana nih tanggapan Kak Ana sebagai pecinta buku? Kalau tanggapanku sendiri, sedih sih ya, karena menurutku penulis itu juga salah satu seniman dalam aksara. Karena nggak gampang loh untuk merangkai kata, terus memilih diksi juga supaya bisa dinikmati sama pembacanya. Tapi logikanya penjual buku bajakan nggak akan ada tanpa pembeli buku bajakan. Oke, misal masalahnya karena buku original lebih mahal. Tapi kan sekarang udah banyak toko buku online yang ngasih diskon besar-besaran di waktu-waktu tertentu. Tinggal kitanya aja sebenarnya nih yang mau cari info kapan ya ada event buku dijual dengan harga diskon. Terus kalau masih belum mampu juga, kan kita bisa pinjem. Sekarang juga udah ada aplikasi perpustakaan online, misalnya kayak iPusnas, yang menurutku pilihan bukunya banyak dan itu gratis. Jadi masalahnya apa lagi gitu. Terus reminder juga, ketika beli buku bajakan sebenarnya nggak hanya mematikan penulis, tapi juga editor bukunya, layout, desain grafis, dan lain-lain. Karena buku bisa dicetak itu kan nggak hanya kerja penulis gitu, tapi ada juga teman-teman penerbit di baliknya. Nah, sebaliknya, dengan membeli buku original itu sama aja dengan mengapresiasi kerja keras mereka. Tapi di zaman modern ini, tingkat budaya literasi masyarakat Indonesia semakin menurun gak sih Kak? Bahkan aku pernah membaca juga sebuah artikel kalau tingkat literasi masyarakat kita ini ada di ranking 62 dari 70 negara. Bayangin gak tuh? Sedih banget gak sih? Kayak miris gitu loh. Nah, iya, sebenarnya banyak faktor yang membuat tingkat literasi masyarakat kita menurun, seperti kurangnya kesadaran orang tua untuk encourage atau mendorong anaknya suka baca buku. Kayak misal nih, kita pernah dengar kan ya, atau mungkin sering dengar gitu kalau misalnya suka ke terminal atau ke stasiun atau ke tempat-tempat umum gitulah, kata-kata sayang anak. Jadi ketika si anak ini minta HP nih sama orang tuanya ngasih. Dan karena saking sayangnya sama si anak, orang tua juga membebaskan mau berapa lama si anak main HP. Padahal main HP terlalu lama buat anak itu juga kan gak baik. Nah, jadinya kayak gimana ya, agak sedih juga kemajuan teknologi yang harusnya bikin kita tambah pinter, justru malah bikin kita tambah mundur gitu. Karena mereka jadi malas untuk baca buku dan meningkatkan literasi mereka. Nah, itu sebenarnya dengan kemajuan teknologi seharusnya jadi memudahkan mereka untuk mengakses buku online kan. Tetapi dengan kemajuan teknologi ini mereka malah lebih memilih untuk bermain atau scroll media sosial gitu. Padahal membaca buku ini banyak banget loh Kak manfaatnya. Di antaranya melatih fokus dan konsentrasi belajar, mengasah kreativitas, memperkaya pengetahuan dan perbendaharaan kata, dan masih banyak lagi. Iya, benar banget Len. Membaca buku memiliki banyak manfaat, terutama bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Dengan membaca buku, fungsi otak mereka akan terangsang, sehingga akan baik untuk meningkatkan kemampuan akademisnya. Kebiasaan membaca buku ini juga harus ditanamkan sejak dini oleh orang tua mereka. Nah, kalau aku dulu, kenapa aku suka baca buku? Karena dari kecil aku selalu lihat ayahku itu baca koran tiap pagi. Jadi di tiap pagi itu aku biasanya suka nemenin ayahku baca koran. Kira-kira umurku waktu itu setahun mungkin ya, karena aku baru bisa duduk kalau nggak salah, atau kurang dari setahun, aku juga lupa ingat. Nah, jadi aku baru bisa duduk, terus aku duduk di samping ayahku gitu. Nah, biar aku diem sama ayahku itu biasanya suka dikasih koran. Tapi waktu itu aku bacanya korannya itu terbalik gitu ya, namanya juga anak kecil gitu yang nggak tahu koran yang bener sama yang terbalik itu kayak gimana. Nah,
Karena aku juga masih kecil, jadi aku suka mainin korannya tuh. Sampai akhirnya tanganku itu kena tintanya. Karena tinta koran dulu itu kata mama suka luntur. Jadi kalau digosok gampang banget hitam ke tangan. Ya udah akhirnya tanganku hitam. Terus karena aku pegang mukaku juga jadi hitam. Nah, terus semenjak TK juga mama tiap minggu itu rajin beliin aku buku-buku fabel gitu, yang tipis-tipis itulah, 2 biasanya kayak gitu. Nah, dari situlah aku mulai kayak, oh ternyata asik ya baca buku gitu. Iya, bener banget. Jadi pengaruh lingkungan emang besar banget sih. Kalau di lingkungan keluarga seorang anak itu suka membaca, pasti anaknya juga akan suka membaca. Tapi kebalikannya lagi, kalau di lingkungan keluarga seorang anak itu nggak suka membaca, nggak membudayakan membaca, jadi anaknya ngikut gitu loh. Dan dengan adanya permasalahan tersebut, kita sebagai mahasiswa sebenarnya bisa gak sih Kak membantu meningkatkan literasi pada anak-anak? Bisa banget dong, Len. Sekarang itu udah banyak mahasiswa-mahasiswa yang mendirikan komunitas baca buku untuk anak-anak. Nah, dalam hal ini kita bisa banget nih membantu, mendukung kegiatan tersebut dengan mendonasikan buku-buku yang cocok untuk anak-anak. Sempat kepikiran gitu sih Kak, tapi bingung mau donasi ke siapa karena kurang referensi tempat donasi yang terpercaya juga kan. Dan bisa jadi buku-buku bagus yang kita donasikan itu akhirnya malah dijadikan koleksi pribadi, atau uang yang kita donasikan yang seharusnya untuk pembelian buku malah digunakan sendiri. Nah, untuk teman-teman nih yang punya banyak koleksi buku tapi tertumpuk sia-sia atau yang lagi declutter buku, bisa nih donasiin buku-buku tersebut di program kerja Open Donasi Dewan Pengabdian Masyarakat Forum Saintis Muda Nasional. Di Open Donasi ini kita menerima buku-buku berupa komik sains, buku cerita, ensiklopedia sains anak, dan buku-buku lainnya. Selain itu, kita juga menerima donasi uang yang nantinya akan dibelikan buku-buku. Kami tunggu ya donasi terbaik kalian. Nah, itu dia teman-teman, referensi untuk donasi buku atau uang. Kalau kalian punya koleksi buku atau uang berlebih, jangan tanggung-tanggung untuk didonasikan ke program kerja Open Donation Dewan Pengabdian Masyarakat Fosman, dan dijamin terpercaya. Dan berhubung kita sudah ngobrol lama dengan Kak Anas, jadi segitu dulu ya episode podcast kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast Perspektif Mahasiswa. Sampai jumpa di episode-episode podcast